Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tema ontologi ilmu. Sebagaimana yang pernah saya singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa istilah ontologi ini berasal dari kata ontos, yang artinya adalah sesuatu yang berwujud, sesuatu yang kita anggap ada, sesuatu yang kita anggap hakikat. Sedangkan logi ini berasal dari kata logos, artinya adalah ilmu. Jadi ontologi itu adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Sedangkan ontologi ilmu itu adalah teori tentang wujud hakikat yang ada pada ilmu itu sendiri. Secara sederhana mungkin seperti itu. Nah, di dalam filsafat, ontologi ini dinamakan pula dengan dua istilah. Yang pertama disebut sebagai metafisika umum dan yang kedua adalah metafisika khusus. Istilah metafisika ini, meta itu yang tidak tampak, fisik itu adalah yang tampak. Jadi berbicara di balik yang tampak. Nah, metafisika umum ini tentu saja artinya adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang prinsip paling mendasar atau paling mendalam dari segala sesuatu yang dianggap ada. Sedangkan yang metafisika khusus ini dibagi lagi menjadi beberapa bidang nanti, seperti bidang psikologi, bidang teologi, dan juga kosmologi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada yang disebut dengan argumen ontologis. Argumen ontologis ini, ontologi pada umumnya itu disandarkan kepada seorang tokoh filosof besar, dalam hal ini adalah Plato, teorinya tentang ide. Ide yang dimaksud oleh Plato itu adalah definisi atau konsep universal dari segala sesuatu itu sendiri. Contohnya adalah, saya ingin mencontohkan tentang konsep kuda. Bagi kita atau semua orang itu memiliki konsep yang sama tentang kuda. Berkaki 4, kemudian memiliki ekor, dan seterusnya. Itu adalah dunia ide katanya Plato. Tetapi banyak di antara kita setiap kali membicarakan kuda itu pada yang fisik, padahal itu bisa berbeda. Berbeda karena persoalan warna, ada warna hitam, ada warna putih, atau besar kecil. Kuda yang berasal dari Jogja berbeda dengan kuda yang berasal dari Jawa Timur misalnya. Itu menunjukkan, kata Plato, yang utama dalam melihat sesuatu itu bukan yang fisik, tetapi justru yang tidak fisik. Dalam hal ini adalah ide, atau nanti disebut juga dengan ruh. Kemudian tokoh yang lain nanti setelah Plato ada namanya Rudolf Goclenius yang hidup pada 1636 Masehi. Ada juga Christian Wolff yang hidup pada 1679 sampai 1754 Masehi. Lalu di dalam ontologi itu sendiri ada beberapa aliran. Yang pertama adalah aliran monoisme. Monoisme ini adalah aliran yang memberikan gagasan metafisis bahwa kosmos, alam semesta, ini terbuat dari satu jenis zat tertentu. Di dalamnya ada dua aliran lagi yang dikenal dengan materialisme, dan yang kedua adalah idealisme. Menurut materialisme, alam semesta ini yang utama adalah yang tampak, yang fisik. Ada pohon, ada tanah, bagi kalangan materialisme itu. Tetapi kata idealisme, bukan itu yang substansi. Yang substansi itu adalah ide itu sendiri. Di dalam alam semesta itu ada ruh, ada hakikat. Yang hakikatnya itu adalah dunia ide. Nah, ini mirip seperti yang disebutkan oleh Plato yang pertama tadi itu. Kemudian yang kedua dikenal dengan dualisme. Dualisme ini menggabungkan atau memadukan antara materialisme dan idealisme. Dualisme mengatakan bahwa materi dan ruh ini sama-sama hakikat, tidak terpisahkan. René Descartes menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran, atau disebut juga dengan rohani, dan dunia ruang, disebut juga dengan kebendaan. Yang ketiga adalah pluralisme. Pluralisme ini semua macam bentuk itu merupakan kenyataan. Tokoh yang paling terkenal adalah William James, yang mengemukakan tiada kebenaran yang mutlak, yang ada adalah kebenaran-kebenaran, yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman yang khusus, yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya.
Menurut teori pluralisme, kebenaran itu tidaklah mutlak, tidaklah satu, tetapi kebenaran itu bisa bervariasi tergantung kepada pengalaman masing-masing. Apa yang saya anggap benar tentu saja berbeda dengan pengalaman orang lain yang masing-masing memiliki cara berbeda, memiliki versi masing-masing. Itu disebut sebagai pluralisme. Kemudian yang keempat adalah nihilisme. Nihilisme ini sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah ini diperkenalkan oleh Ivan Turgenev. Doktrin tentang nihilisme pada pandangan Gorgias yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Yang pertama, dia mengatakan tidak ada sesuatu pun yang dianggap eksis. Yang kedua, apabila sesuatu itu ada, maka isinya itu tidak dapat diketahui. Sedangkan yang ketiga, meskipun realitas itu dapat kita ketahui, maka isinya tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain karena memiliki keterbatasan bahasa dan juga pengetahuan. Contoh dari nihilisme ini ketika mempersepsikan tentang gula misalnya ya. Informasi yang kita tahu gula itu ya manis, ya enak. Tetapi itu mungkin tidak akan berlaku kepada orang yang sakit, orang yang menghindari gula itu sendiri. Bagi orang sakit, gula itu bisa berubah menjadi pahit atau bisa berubah menjadi tidak enak itu. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini, kata nihilisme, itu tidak ada sesuatu yang pasti. Pasti memiliki ada sesuatu yang dianggap terbatas. Kemudian yang terakhir, agnostisisme. Agnostisisme ini adalah aliran yang mengatakan bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataan ini, baik hakikat materi maupun juga rohani. Jadi agnostisisme ini memunculkan rasa pesimisme. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan yang mutlak yang bersifat transenden. Transenden itu yang bersifat ide. Jadi bahkan ide yang dimaksud tentang ruh ya. Segala sesuatu kalau orang beragama itu kan dihubung-hubungkan dengan konsep ketuhanan yang ada yang menciptakan. Agnostisisme itu meragukan itu dan bahkan menghilangkan unsur transenden, unsur ketuhanan itu sendiri. Nah, inilah beberapa terkait dengan definisi, kemudian ciri dan juga aliran-aliran di dalam ontologi yang di dalam praktek filsafat ilmu itu akan kita lihat bagaimana filsafat ilmu itu juga memiliki nilai-nilai ontologis yang satu dengan yang lainnya memiliki persepsi yang berbeda antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjut dalam diskusi-diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.